kita wajib dan harus untuk membaca setiap hari. Pastikan minimal 1 kali dalam sehari kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'd. Anak-anakku serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki malam ke-17 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang mengiringi puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah. Tentu saja kita tahu ada peristiwa penting pada tanggal 17 Ramadan ini, yakni malam nuzul Quran. Adalah malam turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-41 dari kelahiran Nabi kita di Gua Hira. Pada malam itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini merupakan awal dari turunnya Al-Quran yang berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat menurut jumhur ulama. Anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah, malam nuzul Quran memiliki keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam. Pada malam ini, seluruh umat Islam di penjuru dunia melakukan berbagai kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail, iktikaf, dan berdoa. Apa saja keutamaan dari malam nuzul Al-Quran? Yang pertama, menguatkan hati. Peristiwa nuzul Quran telah menguatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan mensyiarkan agama Allah, yakni agama Islam. Yang kedua, keutamaan malam nuzul Quran adalah tantangan dan pertolongan. Nuzulul Quran adalah sebuah tantangan serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat Islam agar terus berjuang di jalan Allah dan mengharap ridha Allah dari setiap amal perbuatan yang dilakukan. Malam nuzul Quran adalah malam yang berkah. Adalah malam yang berkah di mana umat Islam di seluruh penjuru dunia akan diberikan pahala yang banyak, akan dilipat gandakan pahalanya untuk dia melakukan berbagai macam amalan ibadah. Anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah. Selanjutnya bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Tentu saja yang pertama adalah kita wajib dan harus untuk membaca setiap hari. Pastikan minimal 1 kali dalam sehari kita membacanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, pastikan kalian terus semangat, terus menguatkan diri untuk memahami, untuk belajar, baik itu bacaan tajwidnya
ataupun bacaan-bacaan gharib yang ada dari setiap Al-Quran kita baca. Nabi juga menyampaikan bahwa man qara'al Qur'ana harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Begitu besarnya pahala bagi kita yang mau membaca Al-Quran. Karena setiap hurufnya, satu huruf adalah 10 kebaikan. Yang kedua, bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran? Setelah kita membacanya dan setelah kita mampu untuk mengajarkannya, yang kedua adalah memahami apa isi Al-Quran. Memahami apa yang kita baca. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Tentu saja kita harus tahu apa yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran. Pembeda, Al-Quran adalah pembeda antara hak dan yang batil. Bagaimana kita tahu apa arti dari Al-Quran tanpa kita tahu artinya? Oleh karena itu, pahami dari setiap apa yang kita baca, apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang, apa yang menjadi kebaikan kita, apa yang menjadi mazarat untuk kita. Selanjutnya, bagaimana kita memuliakan Al-Quran? Setelah kita memahami artinya, setelah kita mampu membacanya, tentu saja wajib bagi kita mengamalkan apa yang diperintah, yang dilarang oleh Allah. Anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah. Luar biasa. Setelah kita membaca Al-Quran, kita tutup dengan tasdik Shadaqallahul Azim. Dan jangan lupa, pastikan ada doa yang kita panjatkan di akhir kita membaca Al-Quran. Kita bisa memohon, ya Allah, jadikanlah Al-Quran adalah penolong, penunjuk jalan hidupku, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman di dalam kuburku, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran mempermudah saat kami syakaratul maut nanti, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai penolong kami di hari hisab nanti, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat untuk kami menuju surganya, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ahli Quran, yang senantiasa di dalam rumah kita ada bacaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan di separuh dari bulan Ramadan ini nanti kita bisa khatamkan Al-Quran minimal 1 kali khatam, atau kalau bisa ditambah dan terus ditambah sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Nah, di ayat tersebut bahwasanya disebutkan sedekah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, sedekah di sini dimaknai oleh para mufassir yaitu zakat.